saya ini belakangan ini 3 bulan terakhir itu sibuk sekali. Di yayasan penuh sekali dari pagi sampai sore terus. Oh gitu. Iya, padat sekali. Iya Pak. Dimaklumi Pak Joni. Kita banyak, sebenarnya saya mau ngasih informasi juga banyak untuk di gereja itu banyak program-program yang BPK lakukan, luncurkan untuk anggota GKI, begitu sebetulnya. Kayaknya kurang tersosialisasi ya kayaknya. Sebenarnya saya mau menginformasikan untuk yang di Bajem Ujung Berung. Cuma pas bertepatan sekali mereka minta saya untuk ke sana, cuma saya nggak bisa lagi. Waktu itu saya janji sih mau ngasih informasi gitu, cuma nggak bisa. Waktunya kurang tepat, nanti harus digeser. Hah, Ibu Rita? Selamat sore, Ibu Rita. Malam. Selamat malam. Malam Bu Winnie. Selamat malam, Winnie. Selamat malam semuanya. Malam Bu Malam Bu Winnie. Winnie. Malam semuanya. Malam Bu Sarah. Wah, ada Ibu Nina Olinat yang mana ya? Ibu Nina. Ibu Nina. Halo, selamat malam. Oh, ya dengar suara udah tahu dah. Malam. Ibu Nina. Malam Bu Gwen. Nina. Halo Bu semuanya, Bapak. Selamat malam. 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 Nina, masa Pak Joni lupa sama Dikau? Bukan. Pura-pura lupa. Soalnya ada Pura-pura Olinanya, lupa. saya pikir. Dikira Ibu. Teganya baru ini telat jadi masuknya ada tamu. Belum telat Bu. Belum telat Bu. Belum. Mau diusir nggak enak. Oh, jangan, tamu nggak boleh diusir Bu. Aduh. Tamunya minta minta saya yang ngelatih line dance. Oh. Nari-nari terus sampai tua. Ya bagus lah. Happy. Yang penting sehat. Iya Bu. Sehat ya. Tubuh sehat, hati senang. Hati senang. Wah, luar biasa. Betul. Banyak duit. Aduh, pengennya. Jadi banyak. Pengennya banyak duit. Secukupnya aja Bu. Amin. Secukupnya kan katanya. Pas-pasan aja Bu. Pas mau beli baju ada. Nah, Pas mau ke ada. mau beli permata ada. Pas mau beli permata ada. Ya pas-pasan lah pokoknya. Pas-pasan itu namanya. Ibu Sarah. Duh. Kemarin mah nggak buka kamera, dah baru keramas, jadi aut-autan. Malu atuh. Sekarang juga tadi dari maestro. Oh iya, latihan itu ya lain. Line dance, biasalah. Jam berapa mulainya Bu Nina? Dari jam 7:30 sampai jam 12. Lama juga. Dua grup. Dua grup. Bu Nina yang ngajar. Iya, sama Tuti berdua. Wow. Tahu kan Tuti? Jadi jadi instruktur ya. Ayo ibu-ibu kita menari-nari biar sehat. Hari apa Bu? Oh besok kue. Oh, Ada kue komunitas usia emas itu menari-nari juga. Ya. Bu Jen, udah jam 7 ya? Belum. Iya. Ya.
Jam 7:01. Iya. Iya, jam 7 pas. Kita mulai aja ya. Iya. Kita ambil saat teduh, Bapak Ibu sekalian. Pada pekan doa malam ini, hari kelima, tema yang diambil, inisiatif mendahului perbuatan baik. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak? Gue tanya nggak apa-apa ya, Bapak Ibu semuanya. Apa tujuan Tuhan menciptakan umat manusia? Pasti Tuhan punya maksud, yaitu memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi muliakan nama Tuhan, karena kalau memang melihat perbuatan tangannya yang begitu agung alam semesta ini, patutlah Tuhan dipermuliakan. Kita bisa lihat itu dalam, ya nggak jauh-jauh di Bandung aja, di daerah Lembang, kalau kita jalan-jalan ke sana, lihat pemandangan yang indah, pasti keluar rasa kagum. Oh, indahnya. Nah, pada saat kita mengatakan hal itu, pasti teringat kita langsung pada pemiliknya, Tuhan. Dan dalam ibadah persekutuan doa yang kelima ini, marilah kita semua mengawalinya dengan menyanyikan nyanyian pujian Kidung Jumat 1, baiknya yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Untuk memulai ibadah kita pada malam ini akan diawali dengan doa oleh
Penatua, Ibu Helena, semangat. Dipersilakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk berdoa bersama di persekutuan doa hari kelima, menyambut Roh Kudus. Kiranya Tuhan memimpin persekutuan ini, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Pimpin Besarah Manu dalam membawakan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kami. Semua yang hadir di Zoom ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sadar bahwa hidup kita adalah karunia demi kasih karunia. Itu karena kasih karunia Tuhan kita tetap ada sampai saat ini. Bahwa kita tidak dapat hidup di luar Dia, Tuhan yang kita kasihi, Tuhan Yesus. Dan komunikasi yang selalu kita bangun di samping doa setiap saat, puji-pujian yang kita naikkan, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya itu kita perlu pertolongan Tuhan supaya apa yang kita jalankan setiap saat itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan di hidup ini. Dan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan dan kerinduan kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 42, ayat pertama, 3, dan 4. Tolong aku Tuhan. Dengan tema inisiatif mendahului perbuatan baik yang akan dibawakan oleh Ibu Sarah Manu dengan diawali dengan doa refleksi dan pembacaan firman Tuhan. Silakan Bu Sarah. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian kita satu dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya malam hari ini kami mau membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami selalu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dan biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan menurut Injil Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca, dan saya akan membacakan renungannya yang berjudul Inisiatif Mendahului Perbuatan Baik. Membagikan kebaikan pada sesama merupakan hal yang membahagiakan. Namun realitanya, membagikan kebaikan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika berada dalam situasi terpuruk, sedih, atau diliputi berbagai pergumulan, seseorang justru mengharapkan datangnya hal-hal baik bagi dirinya guna mengobati keresahan yang sedang dirasakannya. Di satu sisi, membagikan kebaikan itu sangat dirindukan, tetapi di lain sisi, manusia sering sulit untuk berbagi kebaikan kepada sesamanya karena berbagai alasan. Di dunia yang penuh dengan keegoisan ini, selalu ada tantangan untuk melakukan kebaikan. Ketika melakukan kebaikan, terkadang justru didasarkan pada tendensi dan pamrih tertentu. Saudaraku yang terkasih, bagi kita sebagai manusia yang penuh kerapuhan, melakukan kebaikan tentu tidak semudah mengucapkannya. Meski demikian, hal itu harus diperjuangkan. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus memberikan peringatan mengenai jalan yang benar dalam membagikan kebaikan. Injil Matius 12 ayat 7 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, ayat ini sesungguhnya menjadi salah satu ayat favorit saya ya, karena saya punya pengalaman tersendiri yang melalui ayat ini saya ditegur. Saya akan lanjutkan. Perikop ini dikenal dengan istilah hukum emas atau golden rules. Tuhan Yesus telah lebih dahulu memberikan teladan kepada kita untuk tidak pandang bulu ketika melakukan kebaikan bagi orang lain. Ia menginginkan kita melakukan hal baik dengan hati tulus. Untuk berbuat baik, kita diminta tidak menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu kepada kita. Kitalah yang harus mengawali melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pernyataan ini menandakan bahwa tidak semua orang bisa melakukan kebaikan dan kebenaran kepada sesamanya. Berbuat baiklah pada sesama, lakukanlah lebih dahulu sebelum orang lain melakukannya. Hal itu dilakukan karena kesadaran bahwa kita telah lebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Apabila kita melakukan kepada orang lain hanya supaya orang lain juga berbuat demikian, kita akan kecewa ketika orang yang kita harap membalas kebaikan kita tidak melakukannya. Sebaliknya, apabila perbuatan baik itu dilakukan karena kesadaran penuh bahwa kebaikan adalah wujud syukur terhadap berkat Tuhan, kita dimampukan melakukannya dengan tulus. Tuhan akan memampukan kita tetap melakukannya dalam kondisi apapun. Agar kita menjadi pribadi yang selalu berinisiatif berbuat baik, mari kita mengingat bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan.
Ia menyatakan kebaikan dalam berbagai macam bentuk, seperti penebusan, hikmat, kesehatan, berkat materi, pembelajaran hidup, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagikanlah berkat Tuhan kepada sesama. Marilah menghayati sikap dan laku kita sejauh ini. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita berinisiatif mendahului perbuatan baik? Atau masihkah kita menunggu orang lain melakukannya lebih dahulu untuk kita? Demikian renungan firman Tuhan. Amin. Ya, makasih banyak Bu Sarah renungannya. Kadang sebagai manusia, kita mau melakukan hal yang baik, itu susah-susah gampang. Betul. Kalau umpama yang akan kita lakukan itu menguntungkan kita, otomatis cepat-cepat kita berbuat baik. Karena kita mengharapkan imbal baliknya. Tapi yang renungan yang dibawakan Bu Sarah ini, itu memang satu dari dalam ya, dari hati kita. Dari hati kita yang mengasihi, yang kita tahu bahwa kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri itu yang menghidupi kita, sehingga tanpa melihat orang lain melakukan sesuatu kebaikan untuk kita otomatis sudah langsung. Karena di dalam ini, di dalam hati dan pikiran kita ini memang Tuhan hidup. Dan Tuhan menghidupi kita dengan kasih-Nya. Nah, apa yang kita berikan bagi Tuhan? Pada malam ini barangkali Ibu, Bapak, Saudara-saudara semua punya pengalaman yang bisa di-sharing supaya kita menjadikan itu berkat bagi kita. Pasti pengalaman iman kita tidak sama. Jadi saya yakin bahwa banyak pengalaman yang dapat kita bagikan untuk menjadi berkat pada malam ini. Ibu, Bapak, barangkali punya yang bisa dibagikan. Sharing sangat diharapkan supaya saling menguatkan kita semua. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada. Bu Diana. Iya, Bu Sarah. Saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya ya. Ya, boleh Pak. Ya. Saya bersyukur sekali ya tema malam hari ini mengingatkan saya akan pengalaman yang sesuai dengan tema malam hari ini. Dan di dalam renungan malam ini juga ada satu ayat yang sungguh-sungguh menjadi ayat yang pernah menegur saya. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu ketika saya baru pertama kali menghuni kediaman saya saat ini, itu tetangga di sebelah rumah saya itu sepertinya sulit sekali untuk saya dekati. Jangankan saya dekati, saya ingin menyapanya atau berbicara kepadanya itu sepertinya dia selalu menghindar. Ketika kami berdua ada sama-sama di depan, dia seperti terlihat pura-pura sibuk, memalingkan wajahnya, terus kalaupun selesai dia ingin cepat-cepat masuk. Jadi saya pikir, kenapa ibu ini kok tidak mau menegur saya? Jadi saya juga berpikir, kalau dia tidak tegur ya sudah, saya pun tidak mau menegur. Dia harus lebih menegur, dia harus lebih dahulu lah menegur atau menyapa saya. Karena kan dia ibu yang kalau dilihat dari usianya dia lebih muda dari saya, mestinya dia tegur saya dulu dong. Saya pikir seperti itu ya. Jadi saya menunggu hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bahkan sampai bulan demi bulan. Saya sudah lama tinggal di sini, kok ibu itu tidak pernah tegur saya pikir. Tapi pada suatu hari saya membaca ayat ini, aduh, kayaknya ayat ini tuh benar-benar menegur saya. Maksudnya, iya menyentuh saya. Segala sesuatu yang kamu perbuat, kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
saya sepertinya diingatkan, kalau kamu ingin ibu di tetangga sebelah kamu itu menyapa kamu, kenapa kamu tidak lebih dahulu menyapanya? Kenapa kamu tidak lebih dahulu menegurnya? Jadi saya pikir, iya benar juga. Saya harus lebih dahulu berinisiatif untuk menegurnya. Tidak usah berpikir dia lebih muda, saya lebih senior, tidak usah berpikir seperti itu. Atau kadang-kadang saya juga ada rasa khawatir, jangan-jangan nanti kalau saya tegur malah dia cuekin saya tidak mendapat balasan setimpal, saya pikir begitu. Jadi itu selalu membuat saya tuh penuh timbang-timbang, jadi saya menahan diri, menunggu dia lebih dahulu menegur saya, baru saya tegur. Tapi karena ayat firman ini, saya melangkah. Suatu ketika kami berdua ada berpapasan di depan rumah, saya menyapa dia, dan rupanya tanpa saya duga, dia memasang wajah senyum yang sangat manis, dan dia menyapa saya kembali. Dan sejak itu kami jadi akrab. Dimanapun dia berjumpa dengan saya, misalnya di luar rumah atau di jalan, dia selalu melambaikan tangan. Dan sejak saat itu kami jadi lebih akrab. Bahkan kami saling berkunjung, walaupun kami berdekatan sebelah rumah ya. Ketika dia merayakan hari rayanya, saya berkunjung ke rumahnya, dan dia selalu menyempatkan diri juga untuk mau menyapa saya atau berkunjung. Jadi dimulai dari inisiatif dulu, saya tidak menahan diri menunggu dia menyapa saya. Jadi ketika saya lebih dahulu, barulah di situ terasa kehangatan, seperti es batunya mencair gitu. Ada kehangatan di antara kami, begitu Bu, pengalaman saya. Tapi Ibu Sarah nggak tanya kenapa? Nah, gosip-gosipnya tetangga memang sebelum saya menegur itu ada tetangga bilang, ibu itu emang terkenal pendiam, bahkan kadang cenderung sombong. Menurut tetangga seperti itu, tetapi ketika saya mulai menyapanya, ternyata tidak. Dia memang punya karakter, bukan tipe orang yang suka ngobrol atau seperti apa, cerewet atau apa, tapi dia membalas, dia akrab, dia hangat, dia baik, dia bisa diajak komunikasi ketika saya bertanya mengenai anaknya. Wah, dia semangat sekali menceritakan. Jadi kesan yang saya dengar dari kiri kanan itu ternyata tidak terbukti begitu Bu. Ternyata memang dia bukan tipe orang yang suka bercerita atau ceria atau tipe orang yang ramai, tidak. Dia orang yang tenang, tetapi bukan berarti dia sombong begitu Bu. Ya, makasih Bu Sarah. Mungkin yang lain punya pengalaman yang bisa dibagikan? Saya punya. Mangga Bu ini. Ya, baru-baru ini saya melihat ada seseorang yang sangat kasihan ya, kita juga nggak tahu, jadi saya juga berempati kepada orang itu. Ini masih saudara sepupu saya. Dia sakit. Dia seorang pendeta, kena lumpuh kakinya dan tidak bisa berjalan sama sekali. Kalau berjalan merangkak gitu. Jadi saya berempati sama dia. Wah, kata saya, kalau sampai gitu, kita juga kasihan bagaimana dengan keadaan kita nanti kalau misalnya kita mengalami seperti apa yang dia alami. Dia orangnya baik sekali dan dia juga disayang oleh pendeta-pendeta yang dulu mengajar dia. Sampai akhirnya ya mungkin namanya juga dia pengen punya keluarga dan dia mempunyai seorang istri. Tapi istrinya itu tidak peduli sama dia. Dia ditelantarkan, dia disuruh mencari makanan apa segala macam. Jadi semua orang berempati kepada dia. Sampai kakaknya juga berempati kepada dia, memberikan dia makanan, memberikan obat-obatan segala macam. Dalam hal ini saya juga kasihan karena rumahnya jauh, saya tidak bisa
mengunjungi dia. Tetapi melalui kakaknya, saya minta tolong aja. Saya menggalang dana untuk dia, untuk dipakai, untuk memberikan dia obat-obatan, dan juga memberikan dia makanan, buah-buahan. Ya, waktu itu jadi saya cuman hanya bisa berdoa aja supaya Tuhan menjamah dia dan memulihkan kembali keadaan dia, supaya dia juga bisa kuat. Tetapi waktu saya memberikan kepadanya ya berupa tanda kasih di antara ya saudara dan teman-teman juga, dia keadaannya lemah sekali. Fotonya dikasih ke saya, sampai pegang amplop juga kayaknya teh susah gitu. Dikasih buah-buahan juga dia nggak bisa makan ya. Mestinya ada yang membantu untuk makanan itu. Wah, kasihan. Memang keadaan begitu. Malahan istrinya membentak-bentak dia. Katanya, kenapa kamu keadaannya begini? Malahan ya mengucilkan dia, katanya, udah aja kamu pergi dari sini, jangan tinggal di sini. Coba bayangkan, ya kita juga membayangkan dia susah sekali untuk hidup, untuk apa, tapi istrinya sendiri tidak menyayangi dia. Ya, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan supaya dia dipulihkan dari segala sakit penyakitnya, dan juga supaya dia bisa mengabarkan Injil lagi. Karena dia juga tadinya juga anak yang baik dan suka mengabarkan Injil, tapi karena kerjanya berat, dia kena syaraf kejepit dan beberapa titik yang sudah diobati, dia terapi ke rumah sakit, tapi tetap tidak bisa. Nah, di situ saya berempati untuk mengajak teman-teman untuk kita bisa berdoa untuk kesehatan kembali dia. Nah, terima kasih yang sudah saya sampaikan keadaan dia. Namanya Pak Yusuf. Ya, makasih banyak Bu Win. Tetap menjadi Ya. berkat ya Bu Win buat siapapun. Ya. Ya, terima kasih. Barangkali masih ada lagi Bu. Kalau nggak ada, saya bisa sharing juga. Saya punya pengalaman dalam mengikuti ibadah persekutuan di satu persekutuan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pemimpin ibadah waktu acara seperti sekarang sharing, dia mengajukan pertanyaan buat kami semua yang hadir, peserta yang hadir waktu itu. Dia tanyakan bahwa apa yang membuat kalian bahagia? Ya, banyak jawaban. Saya bahagia karena punya keluarga yang rukun, damai, dan sukses. Anak-anak saya berhasil, suami dalam karir berhasil. Tapi ada juga yang bilang, saya bahagia kalau punya harta yang melimpah, banyak harta. Dan suatu saat ada seorang ibu yang mengatakan begini, Bapak Ibu, saya bahagia karena melihat orang lain bahagia. Dalam arti bahwa saya bahagia karena saya membuat orang bahagia, istilahnya gitulah. Nah, saya langsung, wow, ini benar-benar apa ya, ini hati mulia banget gitu ya nantinya. Karena rata-rata kan kita lah manusia, apalagi zaman sekarang, kalau lihat orang senang, susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Itu istilah sekarang ya Bapak Ibu semua.
Dan pada saat saya dengar bahwa dia bahagia karena dia senang melihat orang bahagia, itu menjadi saya jadi, wah, ini hati benar-benar Tuhan Yesus dalamnya. Kalau buat saya langsung berpikir demikian karena memang kita komunitasnya Kristen ya Bapak Ibu dalam pertemuan itu. Jadi saya langsung poin, oh ini pasti Tuhan Yesus menghidupi dia. Jadi saya berpikir itu memang membutuhkan proses ya Bapak Ibu, dan setiap saat pasti dalam kehidupan orang yang mengatakan bahwa dia bahagia karena membuat orang bahagia, itu proses bahwa dia pasti di dalam seluruh keberadaan hidupnya, dia minta kuasa Roh Kudus. Itu tetap menuntun dia untuk selalu mengingat dan selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus. Itu yang saya pikir itu yang membentuk dia supaya dia, karena dia merasakan, pasti dia merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia ingin membagikan kasih itu buat semua orang, walaupun waktu itu lingkungan kita, tapi mungkin pasti semua yang dia temui pasti dia ingin merasakan, memberikan rasa kebahagiaan itu. Bukan hanya sekedar senang ya Bapak Ibu, karena saya pikir kalau bahagia lebih kadarnya lebih tinggi lagi. Nah, itu yang mungkin membentuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dalam hati dan pikiran kita ingat Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, maka itu membuat kita tetap mengasihi walaupun dalam kondisi apapun. Dan nah seperti tadi berinisiatif, karena memang kita dari dalamnya udah punya itu. Jadi kalau lihat kondisi ini cepat sekali terenyuh, ikut merasakan orang lain punya masalah, penderitaan, punya macam-macam. Nah, di dalam program di perlawatan, Bapak Ibu pasti tahu bahwa kita punya acara bagi-bagi nasi bungkus dari pemberdayaan jemaat, dan itu udah berlangsung beberapa tahun. Karena dari mulai COVID itu inisiatif dari Willy. Nah, beberapa kali saya ikut terlibat dalam pembagian nasi bungkus itu. Setiap saat pada saat kita memberikan buat mereka yang di tempat-tempat sampah ya, nampungan sampah atau tukang-tukang beca di jalan, pokoknya orang-orang yang memang membutuhkan, walaupun memang sekedar makan siang ya Bapak Ibu, sekedar nasi kotak. Tapi pada saat kita memberikan itu, kan bisa lihat ekspresi mereka. Senang mereka, senang karena kayak dapat nasi bungkus tuh kayak dapat apa gitu. Nah, pada saat kami melihat itu, kami rasa, oh terima kasih Tuhan Yesus. Karena bisa melihat orang lain bahagia. Itu yang mungkin yang selalu kita inginkan kita lakukan dalam kehidupan sehari kita. Bagaimana melihat sesama kita, tapi jika di situ kita melihat bahwa inilah Tuhan Yesus dalam kehidupan. Di situ kita lihat Tuhan Yesus. Oh iya, ini yang harus kita ganti. Karena mereka perlu kasih yang kita miliki itu jangan sia-sia. Selama Tuhan berikan kesempatan bagi kita, itulah yang harus kita berikan. Dan karena mungkin tidak ada lagi yang mau memberikan sharing, kita lakukan NKB nomor 199 bait 1 dan 3. Satu pertanyaan yang sehubungan dengan apa yang kita bahas malam ini. Sudahkah yang terbaik diberikan?
Kita masuk ke dalam doa syafaat, akan dipimpin oleh Ibu Yuliana Yakub. Silakan. Baik, ya. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk firman Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Saat ini Bapa kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Iwan dengan keluarga, Pendeta Edo dengan keluarga, Pendeta Ujun dan keluarga, dan juga Pak Samuel ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua penatua di GKI Guntur ya Bapak. Berikanlah sukacita dalam melayani, beri kesehatan ya Tuhan, dan semangat. Demikian juga untuk semua para aktivis di komisi-komisi ya Bapak. Komisi anak, komisi remaja, pemuda, dewasa, lansia, dan komisi-komisi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk para karyawan, mitra Tuhan, dan Tuhan terus menolong, memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga sukacita. Demikian juga pada Satpam, ya Bapak, berkatilah. Bapak, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dari semua rayon ya Tuhan, dari rayon 1 sampai 30, ya Tuhan memberkati kami. Ya Bapak, kami saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, atau pemulihan ya Bapak. Kami menyebut nama Ibu Ade Maria ya Tuhan, Ibu Mike ya Tuhan, dan Pak Adi, dan juga Ibu Anggraini, dan yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada jemaat Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk semua pergumulan yang sedang jemaat Tuhan hadapi. Berikanlah jalan keluar Bapak, dan ada kemenangan dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapak, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk acara pekan doa ini. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan, supaya besok kami bisa hadir lagi di dalam persekutuan doa. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pengenalan akan Tuhan kita dapatkan karena kita di dalam gereja. Kita mengenal Tuhan yang kita kasihi karena kita belajar di dalam gereja. Dan kehidupan bergereja, terutama di GKI Guntur, ingin kita wujud nyatakan dalam hubungan yang penuh kasih antar komisi, saling mendukung, saling support, antar jemaat, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus, satu kesatuan itu sangat kita butuhkan. Kerjasama yang baik di antara komisi, saling bereaksi, memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau kita ke gereja, saling menyapa, saling memberikan senyum, seperti saya lupa kalau kita punya slogan ya, saya lupa sekali. GKI Guntur sehubungan dengan keramah tamahan gitu ya, Bapak Ibu semua. Dan itu di dalam gereja. Dan kerinduan kami semua dan kita semua pasti bukan hanya dalam gereja kita hidup seperti begitu, tapi keluar juga kita harus bersaksi buat dunia di luar, harus jadi buku yang dapat dibaca semua orang bahwa inilah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi lagu yang terakhir yang akan kita nyanyikan, Yesus menginginkan daku, dari Kidung Jemaat 424 bait pertama dan ketiga. Yesus menginginkan daku.
Yesus inginkan kita bersinar, dan bersinar bukan hanya di gereja, tapi lebih ke lingkungan di luar gereja, di tengah-tengah masyarakat. Dan kita tahu bahwa Indonesia punya ladang yang cukup luas untuk dituai. Tuhan memerlukan kita sebagai saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus tetap menjaga hati dan pikiran kita. Kita minta supaya Roh Kudus tetap menuntun, membimbing, bertakhta, berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan hadirat Bapa. Untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk hidup kudus dan taat akan firman. Demikian pekan persekutuan doa hari kelima pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Dan sesi selanjutnya foto bersama kami serahkan untuk panitia. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus sayang semuanya. Selamat malam. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan foto dulu ya. Bentar. Di saya ada 2 halaman. Bisa tolong dibuka ininya kameranya. Ya. Ayo ditunggu yang belum buka. Oke ya, sebentar. Senyumnya agak panjang aja. 1, 2, 3. Agak panjang. Bentar ya. Bentar, belum. Ini berdua juga. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Bentar ya. Laptopnya agak kelemut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. semua. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan berkati. Izin pamit. Izin pamit, Lus. Senyumnya kepanjangan pamit. jadi mukanya agak susah. Recordingnya bisa di ini Tante Diana Ya, minta Vincent
rekornya udahan. Hilang dia. Ya. Oke, saya end ya Zoom-nya. Sampai ketemu Terima kasih, besok di Bu. jam yang sama. Terima kasih semua.